jaksa pengacara negara hadir untuk memberikan win-win solution. Jadi penengah harus netral karena jaksa hadir sama-sama membawa nama pemerintah atau negara. Halo, selamat datang di podcast RRI Manokwari dan Objek Smart, obrolan menarik, jaksa menjawab sebagai sahabat masyarakat. Dalam dinamika pembangunan daerah, kehadiran jaksa pengacara negara memegang peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penjaga kepentingan negara, tetapi juga sebagai mitra yang memastikan bahwa setiap langkah pemerintahan berjalan dalam koridor hukum yang benar, tertib, dan berkeadilan. Karena itu menjadi sebuah kehormatan bagi kita dapat menyambut narasumber yang luar biasa. Kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Melani SHMH. Halo. Ya, selamat datang di podcast RRI Manokwari dan juga Objek Smart, obrolan menarik jaksa menjawab sebagai sahabat masyarakat. Iya, Ibu Melani sebagai asisten perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ya, yang pada kesempatan ini akan memberikan dan juga membagikan perspektif dan pengalaman mengenai peran jaksa pengacara negara dalam penegakan hukum serta kontribusi bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Bersama saya, Elko, akan memandu dialog pagi ini atau podcast kali ini. Ya, Ibu, apa kabar? Baik, Pak Elko. Sehat? Saya menyapa teman-teman. Oke, silakan. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat-sobat Adiaksa dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Papua Barat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semangat pagi ya, salam sehat. Ya, ini menarik sekali ini ya kalau bicara mengenai penegakan hukum ya. Nah, ini mungkin sebelum kita lebih jauh, Ibu Melani, saya sapa Ibu Melani aja ya. Siap. Ya, mungkin bisa disampaikan tugas dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun secara umum, Ibu. Baik. Sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu. Silakan. Siap. Saya Ibu Melani SHMH, baru menjabat sebagai asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kurang lebih baru 3 bulan 19 hari. Selamat datang Bu di Manokwari, Papua Barat yang begitu luar biasa ya. Tugas-tugas yang banyak ya berarti ya Ibu. Baik. Untuk asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu memiliki tugas dan fungsi diatur berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di pasal 30 ayat 2 itu menjelaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau negara. Tugas yang kedua di pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa kejaksaan dapat melakukan pertimbangan di bidang hukum perdata kepada instansi pemerintah lainnya. Itu tugas pokok dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, kemudian Ibu ini pasti mungkin masyarakat juga akan bertanya-tanya nih ya. Oh, ternyata ya ini tugas utamanya, lingkupnya, kemudian apa sih bedanya JPU ya, Jaksa Penuntut Umum sama JPN, Ibu? Baik. Jaksa Pengacara Negara diatur tadi di Undang-Undang 16 2004 dan sebagaimana diubah Undang-Undang 11 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di pasal 30 ayat 2-nya itu jaksa pengacara yang diberi tugas berdasarkan surat kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau negara. Sedangkan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 30 ayat 1-nya jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan itu untuk tindak pidana korupsi dan juga melaksanakan penetapan hakim serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu bedanya. Sedangkan jaksa pengacara negara dengan jaksa penuntut umum, hari ini saya memakai baju kerja kami untuk jaksa pengacara negara.
Oke, jadi beda ya dari sisi seragamnya juga seragamnya beda ya. untuk jaksa pengacara negara kalau bertugas kita mempunyai seragam ada biru dan ada putih. Oke. Sedangkan jaksa penuntut umum yang seperti hari-hari berpakaian seragam coklat. Gitu ya? Nah, kalau beracara di pengadilan, inilah baju kerja kami. Emang beda gitu ya, tampil beda. Ini apa sih maksudnya? Biar apa gitu ya? Jaksa pengacara negara bertindak secara profesional, akuntabel, dan juga integritas. Lebih humanis karena stigma masyarakat ke kejaksaan itu kan orang yang datang, orang yang bermasalah, orang yang berhadapan dengan kejaksaan adalah orang-orang bermasalah. Nah, JPN hadir di situ untuk memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat umum. Nah, tetapi untuk masyarakat, untuk pemerintah dan juga negara atau BUMN, BUMD hanya dengan surat kuasa khusus saja kami dapat bertindak beracara di pengadilan untuk acara perdata. Oke, kalau yang tadi Ibu Melan sebutkan tadi kan di ruang lingkupnya ada 5 tadi ya. Ada 5 tadi, berarti yang surat kuasanya gitu untuk di 4 poin tadi ya. Berarti kalau misalnya untuk pelayanan masyarakat sendiri tanpa harus menggunakan surat kuasa begitu. Oke, ini menarik sekali Ibu. Nah, kemudian mungkin Ibu Melan juga bisa sampaikan ya, atau mungkin bisa dijelaskan perbedaan karakteristik antara tadi penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, ya. Nah itu seperti apa sih, bagaimana kewenangannya yang ditentukan atau sudah diatur secara normatif gitu? Baik, mungkin yang pertama saya bisa jelaskan ruang lingkup bidang perdata dan tata usaha negara itu ada 5. Oke, ruang lingkup ya. Ruang lingkup yang bisa dikerjakan oleh jaksa pengacara itu ada 5. Yang pertama. Apa saja itu Ibu? Ya, penegakan hukum. Penegakan hukum. Yang kedua bantuan hukum. Yang ketiga pertimbangan hukum. Yang keempat tindakan hukum lain. Dan yang kelima pelayanan hukum. Tindakan hukum lain itu seperti apa Ibu? Tindakan hukum lain itu di luar dari bantuan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. Hanya dengan istilahnya sebagai jaksa pengacara negara hadir sebagai fasilitator, konsiliator maupun mediator. Jadi jaksa mewakili negara untuk kepentingan negara. Jadi kepentingan negara bukan individu atau perorangan ya. Dan di tindakan hukum lain itu jaksa pengacara negara hadir untuk memberikan win-win solution. Jadi penengah harus netral karena jaksa hadir sama-sama membawa nama pemerintah atau negara. Supaya permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, pemerintah maupun BUMN, BUMD tidak dibawa secara hukum dulu. Jadi jaksa pengacara negara hadir sebagai mediator atau fasilitator. Ini menarik sekali karena tadi kan harus netral ya, asas profesionalnya, kemudian juga integritas. Nah ini dalam konteks negara hukum ini, apakah pemberian kuasa tadi ya khusus kepada JPN ini menjadikan jaksa sebagai pihak yang netral gitu Ibu? Mungkin agak sedikit ini ya. Kalau untuk itu lebih ke bidang bantuan hukum. Bantuan hukum kalau jaksa pengacara negara dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan secara non litigasi atau litigasi. Itu dengan surat kuasa khusus. Kalau non litigasi jaksa pengacara bisa menjadi mediator tadi. Baik Ibu Melan, kemudian mungkin biar istilahnya lebih dipahami lagi secara sederhana oleh masyarakat di sana dari ruang lingkup tadi ya, yang tadi sudah Ibu Melan sebutkan tadi, yang penanganannya itu kalau yang surat kuasa tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya, poin tadi, kecuali pelayanan hukum seperti itu. Nah, agar lebih mudah dipahami sih seperti apa? Kalau untuk pelayanan hukum itu jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada masyarakat tanpa surat kuasa. Jadi jaksa pengacara negara hadir sebagai konsultan hukum saja. Nah, tetapi untuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, kemudian penegakan hukum, di situ jaksa hadir memberikan jasa pelayanan hukum, jasa hukum dengan ada surat kuasa khusus dari pemerintah maupun BUMN, BUMD. Contoh misalnya ada kasus-kasus begitu ya, misalnya ada sengketa seperti itu, berarti JPN ini hadir menyelesaikannya begitu ya. Ketika diminta atau diberikan surat kuasa begitu. Untuk masalah perdata,
dengan surat kuasa khusus dari BUMN atau BUMD dapat mewakili beracara di pengadilan untuk masalah perdata. Kalau untuk bantuan hukum litigasi, JPN hadir sebagai tergugat untuk mewakili negara jika misalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu bisa digugat oleh orang perorangan. JPN dengan surat kuasa khusus mewakili pemerintah atau negara sebagai tergugat. Jadi ini beda ya, misalnya seperti masyarakat yang mungkin punya ya bermasalah lah, misalnya sengketa tanah atau hak waris ya, warisan begitu. Itu kehadiran JPN ini sebagai konsultan hukum begitu ya, berkonsultasi begitu ya secara gratis. Nah, mungkin juga bisa disampaikan pada kesempatan ini di Manokwari sendiri pelayanan hukum apa sih yang sementara dilakukan oleh JPN sendiri? Baik, terima kasih. Kami berharap masyarakat bisa menggunakan pelayanan hukum gratis kami yang pada saat ini setiap hari Jumat kami bertugas di MCM Manokwari. Boleh masyarakat datang dan berkonsultasi secara hukum gratis. Jadi dari pertanyaan yang diajukan ada 5 pertanyaan. Itu juga kami membuka pelayanan melalui website Halo JPN. Melalui website ini masyarakat boleh bertanya. Mungkin kalau tidak bisa datang di pelayanan hukum gratis yang kami sediakan, bisa melalui website Halo JPN tersebut. Jadi bisa berada di mana saja, tapi punya pulsa data tentunya. Karena dari pelayanan itu, masyarakat boleh bertanya di dalam Halo JPN tersebut, ada 5 pertanyaan yang bisa diajukan oleh masyarakat. Yang pertama ada masalah tentang perkawinan, yang kedua masalah hutang piutang, tentang pembatalan perkawinan, masalah tanah, kemudian masalah pembatalan perceraian terbatas. Dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan langsung merespon, jaksa pengacara akan menjawab. Ibu kan baru bertugas 3 bulan ya? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah, sejauh ini gimana sih? Kita ingin update juga, mungkin agak sedikit keluar gitu ya, tapi 3 bulan ini adakah laporan-laporan seperti itu yang masuk? Tadi kan pembatalan apa namanya? Pembatalan perkawinan. Perkawinan. Ada juga, Bu? Itu di bidang penegakan hukum. Kan tadi dari 5 ruang lingkup bidang perdata, ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu apa? Pastinya orang bertanya kan. Itu kegiatan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara, membuat permohonan gugatan ataupun pemohon untuk beracara di pengadilan perdata dalam sebagai membantu masyarakat untuk masalah pembatalan perkawinan itu, ataupun yang sekarang sedang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Papua Barat berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Manokwari terkait dengan hak perwalian anak. Itu juga perwalian dan hak asuh nggak? Ya, hak asuh perwalian anak. Anak. Jadi kalau pembatalan perkawinan itu tidak langsung batal, langsung begitu-begitu aja gitu? Tidak, itu berdasarkan undang-undang Undang-Undang 1 tahun 74, itu ada syarat-syarat dalam perkawinan. Kalau itu yang misalkan tidak sesuai dengan Undang-Undang 174, kami jaksa pengacara negara bisa bermohon, misalkan yang bersangkutan itu Muslim, ke pengadilan agama untuk membatalkan perkawinan tersebut, atau di pengadilan negeri biasa, negeri untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Kemudian gini Ibu Melan, misalnya nih ya, dalam contoh kasus saja nih, jika sebuah badan layanan usaha daerah misalnya nih digugat ya karena wan prestasi atau persoalan tadi utang tadi, nah wan prestasi kontrak misalnya, nah kontrak pengadaan, pada tahapan apa sih JPN itu dapat masuk memberi bantuan hukum dan apa saja batas tindakan yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih. Untuk pertama ada pemohon yaitu dari pemerintah atau BUMN, BUMD yang seperti tadi disampaikan, itu harus ada permohonan dulu ke Kejaksaan Tinggi. Mekanismenya gitu ya. Jadi permohonan dari BUMN, BUMD maupun pemerintah untuk kami mewakili dengan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu kan tidak secara litigasi di dalam pengadilan,
tetapi juga bisa non litigasi di luar dari pengadilan. Karena kami berharap setiap persoalan hukum perdata dan tata usaha negara tidak selalu harus dibawa ke ranah hukum. Kami mencoba dengan bantuan hukum secara non litigasi, itu mempertemukan kedua belah pihak. Di situ kejaksaan hadir untuk bernegosiasi sebagai jaksa pengacara negara. Nah, di non litigasi tersebutlah jaksa pengacara negara memberikan fasilitas itu. Jadi jika tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah, barulah solusi terakhir dengan surat kuasa khusus baru untuk litigasi, yaitu beracara di pengadilan sebagai tergugat ataupun penggugat, mewakili dari surat kuasa yang diberikan oleh BUMN atau BUMD tersebut, atau pemohon yang bermohon kepada jaksa pengacara negara. Nah, ini menarik sekali, Nah. Kemudian tadi ya kita sudah bahas soal contoh case tadi seperti itu. Apalagi sih yang memang masyarakat itu perlu ketahui sih, selain tadi sudah disebutkan tadi tugas, fungsi, ruang lingkupnya, kemudian hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Apalagi sih yang hari ini masyarakat semuanya harus bisa bedakan gitu lah, harus paham dan harus tahu gitu ya. Baik, untuk masyarakat Manokwari khususnya, tugas jaksa pengacara negara, kami bisa dalam hal pelayanan hukum, yaitu hanya bisa berkonsultasi untuk masyarakat, konsultasi hukum secara gratis. Tetapi untuk pemerintah, BUMN maupun BUMD, hanya dengan surat kuasa khusus, kami bertindak atas nama negara, pemerintah, dan juga BUMN, BUMD, kami dapat beracara di pengadilan perdata. Kemudian untuk TUN, hanya untuk mewakili kepentingan pemerintah. Jadi bedanya dengan jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara itu, jaksa pengacara negara hanya dengan surat kuasa khusus. Tetapi kalau untuk masyarakat, kami hanya bisa berkonsultasi secara hukum, perdata, dan tata usaha negara. Nah, itu yang harus dipahami ya, harus dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian ini menarik, Ibu tadi sempat menyampaikan soal surat kuasa tadi. Nah, apa konsekuensi hukum jika JPN itu bertindak tanpa surat kuasa tadi? Kemudian, surat kuasa ya, surat kuasa, dan surat kuasa itu tidak memenuhi prinsip kesetaraan jabatan seperti itu. Ya. Tentunya jaksa pengacara negara tidak bisa mewakili karena tidak punya legalitas untuk beracara di pengadilan perdata maupun di TUN. Jadi dengan surat kuasa khusus, jaksa pengacara bisa beracara untuk perdata dan tata usaha negara dengan surat kuasa khusus tersebut. Jadi JPN juga tidak bisa mewakili masyarakat biasa atau masyarakat umum. Hanya dengan surat kuasa khusus JPN bisa hadir di pengadilan. Tetapi kalau dengan masyarakat umum hanya bisa dalam bentuk konsultasi hukum saja. Nah, oke. Saya juga jadi sambil belajar gitu ya, jadi paham gitu ya. Ternyata kita memang harus bisa bedakan dan bisa memahami itu dengan baik ya, sehingga ternyata begini loh tugasnya dan seperti ini mekanismenya. Saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana mekanisme, ada penghentian ya seperti itu ya. Untuk penghentian misalnya penegakan hukum atau bantuan hukum yang menurut SOP-nya gitu ya, tusidatun gitu ya. Penghentian gitu ada mekanismenya gitu. Ada mekanismenya. Jadi untuk pertimbangan hukum itu jasa yang diberikan oleh jasa pengacara negara dalam bentuk pemberian legalitas legal assistant atau pendampingan hukum, itu ada SOP-nya. Kami hanya bisa mendampingi 6 bulan. Jadi selama 6 bulan sepanjang pemohon dari BUMN ataupun pemerintah mengajukan permohonan untuk pendampingan, selama 6 bulan itu hanya kami memitigasi risiko. Apakah ada terkait dengan tindak pidana korupsi ataukah tidak. Di 6 bulan itulah kami melaksanakan pendampingan dalam hal perdata dan tata usaha negara. Tidak di luar dari ranah tupoksi datun tersendiri. Tapi selalu on time gitu ya, tidak lewat dari 6 bulan itu ya. Kalau misalnya sampai lewat 6 bulan berarti dihentikan. Tidak dihentikan, tetapi harus bermohon kembali pemohon tersebut untuk meminta kelanjutan, apakah dapat menindaklanjuti pendampingan tersebut ataukah cukup pendampingan kami
cuma di 6 bulan tersebut. Nah, lanjutannya dari pertanyaan tadi, saya berikutnya tuh pada bantuan hukum non litigasi tadi, ya bagaimana JPN itu memastikan bahwa proses negosiasi itu tidak melegitimasi kerugian negara atau tindak pidana korupsi misalnya. Ya. Baik. Itu untuk bantuan di luar pengadilan, jadi non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus, seperti misalkan bank menagih kredit macet. Kami mewakili BUMN atau BUMD, misalkan bank untuk menagih keuangan negara tersebut, misalkan kredit macet tersebut. Pemulihan itulah yang masuk menjadi pemulihan penyelamatan keuangan negara. Jadi kami memanggil dulu, kemudian dengan cara mungkin bisa dicicil atau seperti apa, itu bisa ditindaklanjuti dengan non litigasi. Tetapi berjalan waktu dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mungkin tidak bisa memenuhi secara non litigasi di luar pengadilan, maka dengan surat kuasa khusus baru bisa beracara dengan cara litigasi tersebut, beracara di pengadilan perdata untuk menggugat secara perdata. Jadi JPN bisa sebagai penggugat untuk menagih keuangan tersebut. Jadi secara gitu ya, saya juga belajar hari ini, semakin diperlengkapi juga ya, semakin mendapatkan informasi yang banyak mengenai JPN ini ya, tugas fungsinya, tugas pokoknya, kemudian apa tadi ruang lingkupnya. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan juga nih, tadi sempat juga disinggung apa mediator ya, konsilitator di tindakan ya. Hukum lain sebagai bagaimana mediator. Posisi JPN itu sebagai mediator dapat menjamin netralitas ya, ketika salah satu pihak adalah pemerintah. Nah, salah satu pihaknya adalah pemerintah, dan apa mekanisme kontrol yang tersedia gitu di JPN sendiri? Ini kan JPN kan pemerintah juga gitu kan. Jadi kami hadir itu gitu. Harus netral karena membawahi kan dengan surat kuasa khusus negara dengan negara atau pemerintah BUMN itu juga negara. Jadi di situ supaya memberikan solusi apa yang terbaik yang diambil supaya penyelesaian itu tidak dibawa ke pengadilan, karena untuk membawa persoalan ke pengadilan itu kan membutuhkan biaya yang besar, kemudian waktu yang lama. Dengan jaksa pengacara negara hadir sebagai netral atau mediator atau memfasilitator, di situ memberikan wadah untuk sama-sama berkomunikasi, karena negara dan negara kan tidak mungkin beracara di pengadilan untuk memperebutkan misalkan contoh. Itu sesuatu banget ya. Jadi sebisa mungkin jaksa pengacara negara hadir untuk memberikan win-win solution. Win-win solution ya. Sama-sama menang begitu ya. Ya. Baik, sebelum mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikut, Ibu, kalau untuk di Manokwari sendiri, untuk Papua Barat ya, lingkup Papua Barat sendiri ini, apa sih yang perlu kami update gitu ya, misalnya, ternyata ada ini, ada contoh-contoh nih, ada contoh kasus nih yang sudah ditangani, ya, penyelesaian sengketa atau apa begitu dalam 3 bulan terakhir. Seperti apa sih? Kalau 3 bulan terakhir sih saya untuk penegakan hukum belum ada, tetapi teman-teman yang sebelumnya, maksudnya berarti luar biasa ya, asisten sebelumnya ya pernah menangani atau dengan JPN yang ada sedang menangani dan sudah putus untuk perkara penegakan hukum dengan pemerintah. Kami mewakili pemerintah untuk tanah BBI, itu JPN mewakili pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Papua Barat, sebagai tergugat yang digugat oleh hak ulayat masyarakat dan gitu ya. Upaya hukum pada tingkat banding, JPN memenangkan perkara tersebut. Jadi tanah tersebut menjadi milik pemerintah provinsi daerah. Itu salah satu prestasi gitu ya, yang dikerjakan oleh JPN di Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Banyak juga yang dikejari-kejari sewilayah Papua Barat. Seperti contoh, kami kan di Kejati Papua mendapat laporan dari kejari-kejari sewilayah Papua Barat. Itu dari Kaimana juga sedang menangani bantuan hukum non litigasi, mewakili pemerintah daerah Kaimana, menjadi fasilitator untuk atau bernegosiasi dengan masyarakat yang ada di Jayapura, asrama mereka yang ditempati oleh masyarakat, padahal asrama itu kan untuk asrama
mahasiswa di Kaimana, maksudnya ditempatkan di yang situ. ada di sana gitu ya. Jadi saat ini sedang bernegosiasi karena sedang digugat atau sedang diduduki oleh masyarakat setempat yang mengaku itu milik mereka. Nah, harapannya sih win-win solution tadi juga ya. Harapan kami kalau siapa yang mempunyai hak istilahnya sertifikat, karena pemerintah juga punya sertifikat. Nah, dari di situ memberikan solusi atau bernegosiasi dengan masyarakat setempat untuk segera meninggalkan tempat itu atau mau menggugat pemerintah daerah Kaimana, boleh, silakan, karena hak dari kepemilikan tanah itu bersertifikat ada di Pemda Kabupaten Kaimana. Jadi bantuan-bantuan itulah yang seperti bisa diwakili jaksa pengacara negara. Nah Ibu, selain tadi kasus yang sudah itu ya, prestasi yang luar biasa, apresiasi juga ya buat Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan pastinya semakin luar biasa dan penanganannya, penegakan hukum gitu ya. Nah, kemudian Ibu ini sebenarnya pertanyaan sedikit aja sih, lebih ini lagi prinsip-prinsip ya. Sejauh mana sih prinsip kerahasiaan gitu ya, membatasi transparansi publik gitu ya terhadap pendapat hukum JPN. Apakah hal ini dapat bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik seperti itu? Baik, di Jaksa Pengacara Negara sendiri tugasnya kami juga menjaga kerahasiaan dari pendampingan yang kami lakukan. Karena di bidang di kejaksaan ini kan ada beberapa bidang lain. Ada tindak pidana khusus, ada tindak pidana umum ataupun intelijen kami. Itu untuk menjaga memitigasi resiko apakah terjadi tindak pidana yang lain dengan bidang yang lain. Nah, itu kami hadir, JPN merahasiakan, bukan misalkan dalam pendampingan, contoh kami mendampingi kemudian dalam berjalan waktu memitigasi resiko jika terjadi tindakan, misalkan ada resiko ini mengarah ke korupsi, kami harus menghentikan pendampingan kami. Tetapi untuk kelanjutannya kerahasiaan itu kami tetap menjaga untuk, tetap akuntabilitas, dijaga ya kerahasiaannya. Kerahasiaan bukan berarti kita tidak langsung melaporkan ke Pitsus, tetapi kami menyampaikan ke pihak yang kami dampingi untuk ini tidak boleh dilakukan karena ini melanggar ini tidak boleh dilakukan karena ini melanggar ini, dan itu harus dipatuhi. Nah kemudian Ibu mungkin di segmen terakhir ya, di menit-menit terakhir, last minute, pada pelayanan hukum kepada masyarakat nih, bagaimana JPN itu membedakan permohonan yang termasuk ranah perdata ya, TUN, dengan yang seharusnya dialihkan ke mekanisme pidana atau lembaga lain seperti itu. Baik, layanan hukum gratis kita itu kan kita bisa datang masyarakat ke kantor kejaksaan, bisa juga kami membuka pelayanan hukum secara gratis di MCM, itu bertanya soal masalah perdata dan tata usaha negara. Tetapi kadang masyarakat kan kami tidak membatasi bertanya sebanyak mungkin apa yang bisa ditanya. Kami akan memposisikan ini pertanyaan nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau itu terkait korupsi, boleh datang dengan membawa dokumen-dokumen dan data-data yang lain, bisa melapor ke kejaksaan. Untuk kerahasiaan pelapor pun kami akan merahasiakannya. Tetapi untuk masalah perdata dan tata usaha negara, dari 5 pertanyaan yang tadi, seperti pertanyaan kaitannya dengan perkawinan, kemudian dengan hutang piutang, dengan pertanahan, dan pembatalan perseroan terbatas, pembubaran perseroan terbatas, itu dengan senang hati kami akan melakukan pelayanan secara gratis. Jadi tidak dituntut harus bayar biaya berapa, tetapi hanya dalam bentuk konsultasi hukum saja. Konsultasi hukum. Nah, kalau mungkin program sendiri dari JPN sendiri, edukasi mungkin ke masyarakat, misalnya ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, itu sejauh ini
Itu biasanya dari bidang Intel, Oke. ada melakukan penerangan hukum. Nah, kami bisa diikutkan di situ untuk mensosialisasikan apa tugas dan fungsi Perdata dan Tata Kerja Negara. bersama gitu, sekaligus Saling mengedukasi, bersinergi ya. dengan bidang-bidang di kejaksaan sendiri. Oke. Di closing statement kita kali ini, apa yang sangat ingin disampaikan untuk masyarakat yang publik di Manokwari, Papua Barat yang menonton podcast kita kali ini? Silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat yang berada di khususnya Provinsi Papua Barat. Kami membuka pelayanan hukum secara gratis di MCM Manokwari. Kami berharap dengan kegiatan kami, baik sosialisasi juga kami lakukan terkait dengan website kami, website halojpn.co.id, masyarakat bisa mengakses di mana saja berada. Boleh bertanya terkait masalah perdata dan tata usaha negara. Di setiap hari Jumat juga kami hadir, masyarakat kalau jauh datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Arfai, masyarakat bisa menggunakan layanan hukum gratis kami di MCM setiap hari Jumat. Kami akan bertugas, kami akan melayani masyarakat untuk bertanya soal masalah perdata dan tata usaha negara. Mungkin itu saja yang terima kasih Bu Melan untuk penyampaian, untuk informasi yang sangat mengedukasi, informatif sekali untuk semua. Termasuk saya juga yang sementara ini belajar juga. Banyak hal, banyak input, insight yang bisa kami dapatkan, dan semoga ini bermanfaat dan tersampailah ke publik, ya. Pemirsa RRI.net, podcast RRI bersama Om Jack Smart, obrolan menarik, jaksa menjawab sebagai sahabat masyarakat. Saya Elko, terima kasih dan sampai jumpa.